Bismillahirrahmanirrahim. Karena sekarang sedang musim pemilu, maka kami sedikit memberi nasihat dari Ustadz Syafi agar kita tidak ikut larut dalam pemilu, sistem demokrasi yang mengeraskan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah demokrasi. Jadi kalau bicara demokrasi itu bisa memberikan rasa keadilan, bohong. Itu bikinan manusia yang mendatangkan permusuhan dan kebencian. Di mana ada demokrasi, di situ ada oposisi. Yang mereka senantiasa berusaha, ya, bukan memperbaiki negara, bukan. Oposisi kerjanya dia ingin berkuasa sebenarnya, tapi nggak bisa berkuasa. Maka kita tahu sistem yang ada ini, kalau mau disebutkan tidak bisa menimbulkan perpecahan, akan timbul, mau tidak mau. Oh, kita nggak boleh bermusuhan, gimana? Permusuhan itu dibuat. Yang namanya hizbiyah, fanatisme kepada kelompok, itu terjadi. Antum bisa lihat bagaimana mereka saling membuli jamaah, saling mencela dan memaki. Akhirnya mereka berusaha untuk mengademkan ini itu. Tidak ada cara yang adem kecuali antum baca Al-Quranul Karim. Antum pelajari itu kitabullah. Buat yang muslim, yang nggak muslim nggak usah baca Quran. Yang muslim nggak mau baca Quran. Padahal Quran yang hudan linnas, hudan untuk semua manusia. Buat yang muslim dan yang non muslim itu ada petunjuk di sana. Sehingga Rasulullah SAW seringkali membacakan Al-Quran kepada orang-orang kafir. Dan mereka akhirnya masuk Islam dengan bacaan-bacaan Quran tersebut. Jadi nasihat anak terus terang jamaah, hampir sebulan ini anak nggak nonton berita, anak tinggalkan berita, karena yang ada hanya membuat sakit hati. Sudah. Terus Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Antum berdoa kepada Allah. Antum berdoa kepada Allah, nggak perlu ikut komentar. Apalagi kalau antum tidak mengikuti berita. Yang jelas tanggal berapa nanti akan ada pemilu. Ketika itu tanggal 17 atau 17 April umpamanya. Tidak perlu antum sebagai penuntut ilmu untuk menyibukkan diri dengan urusan politik. Iya, seorang muslim harus tahu kondisi negerinya. Dia ingin menyelamatkan negerinya. Dan antum tahu apa yang merusak negeri kita? Dosa. Ketika orang semakin menjauh dari ajaran Allah dan Rasulnya, dari arahan pencipta langit dan bumi ini, mereka kemudian berpikir, mereka membuat aturan-aturan sendiri, semakin jauh mereka dari keamanan dan kedamaian. Di mana-mana itu terjadi. Maka nasihat ana, jadilah antum hamba Allah Jalla Jalaluhu, Abdullah yang melaksanakan perintah Allah. Dan nasihat anak kepada semua umat Islam, yang rakyat dan pejabat, ingat, kalian semua adalah hamba Allah Jalla Jalaluhu. Tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bergeser 1 senti pun posisi kalian. Kalian itu adalah Abdullah. Suatu saat malakul maut datang mencabut kalian, walaupun engkau seorang penguasa yang memiliki beribu tentara, mati. Maka nasihat ana tadi, antum tidak perlu mengikuti, antum sibuk belajar komentar-komentar tentang politik. Kalau antum nggak ngerti nggak usah, biar berikan kepada orang-orang ahlinya jamaah yang melakukan hal itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Sambil antum tadi jaga lisan antum, jangan sampai antum masuk ke dalam perkara-perkara yang tadi nggak berguna buat antum. Hada wallahu a'lam bishawab. Dan supaya kita dapat pemimpin yang baik, kita harus jadi orang baik. Jadi kalau umpamanya kita nggak dikasih pemimpin yang baik, ya berarti kita belum pantas, karena kita belum baik. Dan antum berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, ya Allah, Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Ya Allah, jadikan pemimpin buat orang Islam itu yang baik-baik di antara mereka. Minta sama Allah. Ya. Ketahuilah produk demokrasi diantaranya adalah partai.
Sedikit petikan nasihat dari Ustadz Yazid Hafizahullah. Jumlah partai dalam demokrasi banyak, dan ini yang membuat umat Islam berpecah belah. Padahal Allah telah mengharamkan berpecah belah, bahkan Allah telah mengancam dengan azab yang pedih dengan sebab berpecah belah. Lihat surat Al-Imran ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Surat Al-Imran kemaslahatan umat Islam hanya akan terwujud sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 33 yang artinya, Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Surat At-Taubah ayat 33.